Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Rekonsiliasi. Nampaknya ada seseorang yang saat ini memang sudah berpisah dengan kamu. Dia ingin kembali lagi gitu dengan kamu. Dia ingin memperbaiki hubungan kalian. Tapi aku lihat di sini kayak cinta ini sudah sepihak gitu. Dia merasa kayak hanya dia yang masih mengharapkan kamu. Kayaknya kamu sudah masa bodoh di sini ya. Terus itu juga aku lihat kenapa kamu sekarang itu sudah masa bodoh sama dia, atau sudah tidak peduli dengan dia, atau dia merasa sampai ini cinta sepihak ya, karena kamu tahu dia ini tuh orangnya red flag banget gitu ya. Dan semua ketoksikan, red flagkannya dia ini itu semua semesta sudah memberitahu kepada kamu, sehingga kamu kayak untuk berharap lagi ke dia tuh kayak udah apa ya, bukan menjadi suatu keinginan lagi gitu, udah nggak mau berharap lagi gitu kamunya. Nah, sedangkan dia di sini dia masih tetap yakin, percaya bahwa akan ada masanya kalian bisa dipersatukan kembali. Dia masih percaya bahwa hubungan kalian ini memang sudah jalannya seperti ini, sudah takdirnya seperti ini. Mungkin memang sekarang prioritas sekarang kalian itu adalah diri sendiri, ya, diri sendiri, karir, keuangan, sehingga ya udah dia ini menjalani aja gitu. Orangnya memang nggak suka ini ya, mengambil resiko. Orangnya itu memang nggak suka memaksakan kehendak atau memaksakan segala sesuatunya. Jadi kalau misalkan dia lihat ada sesuatu, entah itu dari karir, percintaan atau hubungan apapun gitu, yang beresiko, yang kacau, ini orang nggak memaksakan diri untuk menyelesaikan, tapi dia ngikutin alur gitu. Apa yang dia mau aja gitu, yang dia lakukan adalah apa yang dia mau aja gitu. Jadi kalau hubungan kalian bermasalah, ini orang nggak mau gitu nyelesain masalahnya, atau lebih tepatnya tuh kayak nggak uh, dorongan hatinya tuh kayak nggak ada gitu loh ya untuk menyelesaikan masalah. Dia kayak takut gitu ya, kayak takut disalahkan, takut lebih ruwet, takut justru malah nanti lebih besar, banyak pertengkarannya lagi kayak gitu, jadi gampang ngilang. Nah sekarang kalau aku lihat di sini kan love yourself ya first, jadi aku lihat memang menurut dia sekarang ini memang takdir kita untuk sendiri-sendiri aja dulu, fokus dengan karir, keuangan, abundance ya, pencapaian-pencapaian kita apa gitu. Ya makanya di sini kayak ya udah menerima jalannya aja gitu. Ya, bahkan walaupun seperti itu ya pemikiran dia kayak ya udahlah mungkin memang harus jalannya kita sendiri-sendiri aja dulu gitu. Terus mengumpulkan abundance ya, mencari abundance kayak gitu. Tapi di kala kalian berpisah ini ada rasa rindu, ada rasa sedih, ada rasa kesepian ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya akhirnya dia melakukannya ya eh, menggunakan kekuatan spiritual ya, mengafirmasi, mengvisualisasi seperti itu, kemudian berdoa ya kepada semesta, dan ya lebih lebih mendekatkan diri lagi, banyak doa untuk bisa dipersatukan dengan kamu, terus untuk lebih kayak didekatkan dengan kamu ya. Kalau aku lihat di sini karena ini ada energi spiritual ya, hubungan kalian itu memang dipengaruhi oleh energi-energi yang tanpa kalian sadari, itulah yang membuat kalian dekat. Kayak misalkan doa, visualisasi, uh, afirmasi, kayak gitu ya. Terus itu juga ternyata kamu ini memberikan pembelajaran yang cukup berpengaruh ke dia tentang sesuatu yang bersifat spiritualitas, tentang
bagaimana cara memahami diri sendiri. Jadi di situ dulu dia ini orang yang cuek gitu terhadap diri dia. Apa sih yang diri dia ini mau? Apa sih yang diri dia ini suka atau tidak suka. Nah itu dia kayak cuek banget, dia kayak nggak tahu apa yang dia mau, tujuan hidup ini mau kemana, apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka, itu dia nggak tahu gitu loh. Ada orang yang seperti ini yang pelin-pelan lah bisa disebut ya, pelin-pelan, masih bingung dengan arah tujuan hidup, apa yang mau diinginkan gitu ya. Nah setelah dia kenal kamu, dia akhirnya lebih mengerti gitu loh tentang dalamnya dia ini seperti apa, ya sifat dia seperti apa, jati diri dia seperti apa, arah tujuan hidup dia mau kemana, apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka. Akhirnya dia lebih belajar tentang diri dia sendiri. Nah itu energi spiritual. Disitulah dia menemukan siapa yang dia suka, kamu, apa yang dia tidak suka, menyakiti kamu gitu ya. Terus apalagi ya, apa yang harus dia lakukan dengan situasi ini. Nah itu dia lebih apa ya, menilik lagi ke dalam diri dia, sebenarnya apa sih yang aku mau gitu ya, apa sih yang harus aku lakukan. Nah seperti itu. Kalau situasinya seperti ini dengan sifat aku yang seperti ini, apa yang tindakan yang bisa aku lakukan. Nah kayak gitu ya. Jadi aku lihat memang percintaan kalian ini dipengaruhi dengan spiritualitas ya. Terus juga apa ya, aku lihat di sini tuh intinya lah ya, intinya dia lebih lebih menilik ke dalam diri dia, apa yang dia mau dan apa yang tidak dia mau. Kemudian ya dia libatkan semesta, karena kalau aku lihat sifatnya itu memang orang yang tidak bisa memaksakan kehendak ya, dalam segi apapun. Orangnya nggak suka ngambil resiko, jadi yang bisa dia lakukan ya hanya berdoa gitu ya. Mungkin orangnya juga nggak setegas itu, mungkin orangnya itu nggak apa ya, nggak berani mengambil langkah yang apa ya, yang tegas gitu loh. The High Priestess ya, aku lihat di sini memang kamu berdealing dengan seseorang yang gampang tergoda ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang gila. Kalau dia laki-laki, dia ini gila perempuan. Oke, sorry, gila perempuan yang memang menarik gitu ya. Mungkin yang seksi, yang kulitnya putih, tinggi, cantik, kayak gitulah ya, yang sesuai dengan indikasinya dia lah ya, kriteria dia. Dan dia juga orang yang secara seksual itu memang besar, aku lihat di sini ya. Orang yang sangat pemikirannya itu penuh dengan sensualitas. Terus juga pintar menggoda ya. Mungkin walau gini, cara orang menggoda itu beda-beda ya, beda-beda. Ada yang cuman kayak dia cuman kayak diam ya, diam aja membuat orang tergila-gila gitu loh ya, karena menganggap bahwa dia maskulin ya, dia misterius, dia cool ya. Dengan seperti itu aja membuat wanita-wanita itu kayak kelepek-kelepek gitu lah ya. Kayak ya melting, tergoda gitu lah ya. Nah kalau misalkan dia laki-laki, dia ini orang yang ini kok dia laki-laki ya? Oke, nanti dulu. Dia laki-laki ya, berarti dia yang suka dia suka dengan wanita yang mungkin memang menarik ya, cantik, pintar, kulitnya putih atau tinggi atau gimana deh. Pokoknya ada indikasinya lah ya kalau dia ya. Kalau tergantung indikatornya dia ya, tingkat cantiknya wanita itu ya tergantung dari dianya ya. Terus juga kalau misalkan dia wanita atau dia seorang feminim ya, feminin. Nah dia itu orang yang ini melihat laki-laki itu dilihat dari karier, keuangan ya, harta benda, kekayaan, seperti itu ya. Orang yang lebih melihat dari kemajuan dari si laki-lakinya gitu ya, kekayaan yang semacam itu. Jadi kalian situasikan aja, kalau misalkan dia seorang pria,
berarti memang dia melihat kamu itu sosok yang cantik, yang anggun, yang pintar, yang manis, kulitnya putih atau gimana, atau mungkin dia suka wanita yang kulitnya sawo matang atau manis gitu ya, coklat manis gitu ya, sesuai dengan indikasi itu ya. Oke, secara fisik mungkin memang bisa berbeda-beda ya kriteria dia. Tapi yang paling ini dia suka dari wanita itu wanitanya cerdas, ya, pintar. Kemudian juga bisa membangkitkan gairah seksual dia dan juga pintar menggoda gitu ya. Bisa menggoda dia. Jadi dia bisa menggoda, kamu juga bisa menggoda dia gitu. Nah, itu jadi balance. Nah, itu yang membuat dia merasa sangat-sangat tertarik sama kamu gitu ya, karena kamu itu bukan wanita yang kaku-kaku amat, kamu bukan wanita yang engge-engge aja gitu loh, yang kayak apa sih, malu-malu yang kayak gitu, enggak, kamu orang yang aktif. Kamu orang yang ya bisa lah mengimbangi dia kayak gitu. Nah, itu yang membuat dia semakin bergairah gitu sama kamu secara seksual ya, aku lihat di sini. Nah, kalau kalau dia wanita, berarti memang di mata dia kamu tuh orang yang sukses, orang yang pekerja keras, karirnya bagus, keuangannya bagus. Karena kalau wanita di sini tuh sebenarnya juga bukan masalah tentang materialistis atau enggaknya ya. Dia memandang realita ke depan. Orang yang memandang segala sesuatunya melihat ke depan. Ya, hidup itu nggak cuma sekedar cinta doang gitu ya. Namanya kalau laki-laki. Kalau laki-laki nggak punya uang lah, terus biayain istrinya nanti pakai apa, pakai daun kan, nggak gitu ya. Jadi makanya di sini dia tuh melihat laki-laki itu secara realistis gitu loh ya. Ya kali mau dengan orang yang biasa-biasa aja dan pemalas, nggak mau kerja, apa ya, kayak apa sih namanya tuh, mengikuti alurnya aja gitu, sedangkan dia aja udah ikut alur aja gitu kan. Nah, terus nanti hidupnya mau dikasih apa? Nah, jadi sebenarnya realistis ya. Kalau masalah fisik gitu, dia nggak mempermasalahkan gitu ya. Walaupun sebenarnya dia juga punya kriteria secara fisik ya, tapi itu kayak apa ya? Kekayaan dari pria itu kayak di atasnya fisik gitu. Jadi kalau masalah fisik nggak masalah gitu, karena ya memang udah kodratnya begitu fisiknya. Yang penting adalah semangat juang dalam berkarir, dalam memapankan diri. Itu semangat itu yang dia suka gitu ya. Semangat juang itu yang dia suka dari si wanita ini gitu. Jadi kalian situasikan aja. Jadi kalau aku lihat sini sebenarnya ya realistis ya, bukan materialistis. Dan kalau aku lihat memang si dia ini tuh mungkin memang sedang mencapai impian-impian yang dia ingin miliki ya, dalam segi apapun, misalkan dari karir, keuangan, percintaan ya, kalau aku lihat. Jadi sebenarnya tiga aspek itu tuh saling berkaitan loh. Karir ya, kalau dia karirnya mapan, keuangannya otomatis mapan. Kalau misalkan karir dan keuangan dia sudah mapan, otomatis percintaan juga berjalan gitu, nggak stagnan kayak gitu. Nah, jadi dia berpikir panjang juga gitu ya. Jadi aku lihat selama ini kenapa hubungan kalian on off, kenapa hubungan kalian itu tidak berjalan dengan baik ya, karena ini dia melihat dari tiga aspek ini, karena tiga aspek ini saling berkaitan gitu. Makanya sebelum dia fokus ke percintaan, dia harus mencapai dulu impian-impian dia gitu ya. Karena yang dia mau dalam hubungan itu melibatkan pernikahan, ingin memiliki anak ya, atau hanya sekedar menjalani hubungan yang saling merasa puas dan aman, dicintai dan berdedikasi aja. Jadi pilihannya itu banyak ya. Kalau aku lihat di sini, dia pilihannya mau ke hubungan komitmen, ke pernikahan, punya anak, hidup jangka panjang dengan kamu, atau justru hanya mau punya hubungan yang
dimana merasa puas aja udah cukup, aman aja udah cukup, dicintai aja udah cukup, dedikasi aja udah cukup. Oke, mungkin pilihan dia yang kedua, misalkan yang cuman puas, aman, dicintai, berdedikasi. Tapi apakah kamu akan menerima jika misalkan dia mengambil pilihan yang kedua itu, gitu loh. Nah, makanya di sini dia juga memikirkan dari segala aspeknya gitu. Apakah kamu akan menerima? Nah, buktinya sekarang kamu nggak suka kan kalau dia cuman mengambil kesenangan aja di hubungan kalian, tapi nggak ada kejelasannya nih hubungan mau dibawa kemana kayak gitu ya. Jadi pemikiran kalian sebenarnya kalau aku lihat masih berbeda ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kalian ini juga karena LDR kan, ya kan? Karena LDR, ada yang cukup jauh juga, mungkin ada yang sampai beda negara gitu ya. Nah, mungkin dia ini pernah gitu menjanjikan kamu untuk bertemu secara fisik. Dia pengen datang ke tempat kamu seperti itu untuk bertemu secara fisik agar kalian lebih dekat. Ya, tapi aku lihat memang hambatan yang mungkin cukup besar di hubungan ini, salah satunya itu tentang karier, tentang pekerjaan ya. Mungkin pekerjaannya itu memang mengharuskan dia untuk, wah, bisa jadi 7 kali 24 jam, atau bisa jadi ya setiap hari lah dia bekerja, sehingga nggak ada waktu luang untuk datang seperti itu. Tapi dia ada keinginan, bahkan itu kayak ada pemikiran kalau misalkan sewaktu-waktu dia misalkan keluar kota, dapat kerja luar gitu ya. Nah, keluar kota ke kota kamu, dia pengen loh ya kayak bertemu dengan kamu di sela-sela waktu kayak gitu ya, untuk lebih dekat dengan kamu. Ya, seperti itu. Terus juga dia ini melihat kamu tuh orang yang sangat menarik, orang yang sangat memang diinginkan sama dia, diminati sama dia gitu loh. Dan aku lihat juga dia merasa kayak bersyukur gitu bertemu dengan kamu, kenal dengan kamu, dekat dengan kamu, dicintai oleh kamu, memiliki hubungan dengan kamu gitu. Dan bahkan aku lihat di sini juga dia tuh ada punya rasa kepuasan tersendiri gitu ya, ada kegembiraan di momen-momen tertentu, atau ya di saat dia bersama kamu tuh ada rasa kepuasan dan kegembiraan di suatu waktu gitu. Yang mungkin itu pun nggak bisa dia lupakan gitu, walaupun itu hal-hal kecil gitu ya. Jadi kalau aku lihat ya, keinginan kamu itu kan pengennya ke komitmen ya, kayak pernikahan gitu ya, memulai sebuah rumah tangga. Nah, ini yang sedang dia tuju. Bagaimana caranya bagi dia untuk bisa merealisasikan keinginan kamu itu. Kalau aku lihat si dia ini udah ngerasa puas-puas aja sih, punya hubungan yang aman, bahagia, puas, dicintai dan berdedikasi. Tapi kan kamu enggak, kamu kan mengharapkan ke pernikahan, memiliki keluarga bersama, memiliki anak, seperti itu kan dengan dia. Nah, jadi kalau aku lihat memang kenapa dia hanya puas di sebatas dicintai atau disetiain gitu aja, tapi nggak ada kejelasan dalam berkomitmen. Ya mungkin kalau aku lihat di sini secara materi, aku lihat di sini dia belum stabil ya, secara materi belum stabil. Terus juga mungkin secara mental dia belum stabil gitu, sehingga ya dia puas hanya sebatas kayak dicintai dan kamu setia gitu sama dia, itu udah membuat dia bahagia. Tapi sedangkan kamu kan enggak ya, kamu enggak mau hanya sekedar sebatas itu aja gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia sedang mempertimbangkan, atau dia ini sedang mencoba untuk bisa gitu ya ke tahap atau ke tingkat hubungan yang selanjutnya, ke pernikahan atau membuat keluarga kayak gitu ya. Jadi aku lihat dia sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya ke fase hubungan yang lebih intens, lebih jauh kayak gitulah ya. Jadi untuk merencanakan, kalau cuma merencanakan sih gampang, tapi kan dalam prosesnya
mungkin karirnya dia harus settle dulu, keuangannya juga harus stabil dulu gitu kan, mentalnya juga harus diperbaiki dulu, emosionalnya harus diperbaiki dulu. Nah itu butuh waktu gitu, nggak segampang itu langsung rencana langsung jadi gitu, enggak. Mungkin dia memang sekarang ini memang dari nol gitu, jadi benar-benar harus diperbaiki semua yang telah hancur gitu. Sebenarnya kamu berdealing dengan seseorang yang humoris, baik hati, ramah, terus itu juga dia orang yang sangat tahu batasan, ya, tahu batasan diri dan tahu batasan orang lain. Jadi kalau misalkan dia nggak suka, maka dia akan menghindar. Kalau misalkan kamu nggak suka, maka dia juga akan menghindar gitu. Dia tidak akan melakukan atau melampaui batas yang kamu sudah tetapkan gitu. Kayak misalkan dia pengen A, nggak, aku nggak suka A, maka dia nggak akan melakukan A gitu loh, karena kamu nggak suka gitu ya. Atau dia akan melakukannya dengan yang lain kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia akan menghargai batasan orang lain atau menghormati batasan orang lain. Orangnya memang nggak terlalu cair ya dengan apa ya, orang-orang yang di luar sana gitu. Orang yang nggak gampang berbaur lah, bisa dibilang kayak gitu. Orang yang nggak gampang berbaur. Dan orang ini juga nggak suka menunjukkan hal-hal romantis di depan umum. Orangnya ya, orangnya kayak jaim-jaim gimana gitu ya, sokul-sokul gitulah ya, misterius gitu ya. Ini juga memang salah satu daya tarik dia gitu. Dan orangnya sangat berbakti dengan keluarga. Aku lihat di sini orang yang sangat berbakti dengan keluarga. Cuman aku lihat di sini ini ada seorang wanita nih ya, yang dilambangkan dengan Queen of Swords, seorang wanita yang sebenarnya penyayang, penuh kasih sayang. Cuman dia ini tuh orang yang berkomitmen tapi selalu merindukan kemerdekaan atau kebebasan ya, sehingga dia itu akan berlagak seperti lajang gitu. Jadi walaupun kamu berkomitmen dengan wanita ini, dia tuh akan di luar sana ya akan merasa kayak bebas seperti lajang gitu ya, pengen perginya sendiri, pengen have fun kemana-mana kayak gitu ya. Atau kalau misalkan dia pria ya, dia mungkin sifatnya seperti itu. Kalian situasikan aja ya, orangnya suka have fun di luar-luar gitu loh ya, pengennya kelihatan lajang terus gitu. Dan mungkin salah satu di antara kalian, entah ini kamu atau dia, ada yang memiliki emosional itu tidak stabil ya. Ya kalau aku lihat di sini entah ini kamu atau dia, kalian situasikan aja siapa nih yang memang secara emosional itu tidak stabil dan menyebabkan masalah dalam hubungan kalian. Mungkin salah satu dari kalian ini sedang mengalami suatu kesulitan secara emosional dan akhirnya tidak memperlakukan pasangan dengan hormat, dengan perhatian, dengan selayaknya mereka sebagai pasangan, seperti itu. Kayak dicuekin lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Sering dicuekin, sering tidak diperdulikan, sering tidak diperhatikan, seperti itu ya. Entah ini kamu atau dia, kalian situasikan aja nih siapa ya. Ada seseorang di salah satu di antara kalian ini yang apa ya, tidak menghormati gitu. Bisa jadi dia ya kalau dilihat di sini. Jadi memang kalau aku lihat, kalau misalkan masalahnya seperti ini ya, secara emosional itu nggak stabil, maka memang mungkin perlu waktu sendiri untuk menenangkan diri, untuk menghadapi masalah-masalah yang memang menjadi pemicu pergejolakan emosionalnya dia gitu ya. Jadi butuh waktu, kayaknya butuh waktu untuk healing, butuh waktu untuk sendiri dulu gitu ya, memahami diri sendiri ya. Dan memang kalau aku lihat pergejolakan yang menjadi pergejolakan emosional dia itu, ini pertanda bahwa memang ada yang tidak jujur, entah kamu atau dia. Kalau aku rasa sih dia ya, karena dia yang tidak perhatian atau tidak menghormati kamu. Jadi aku rasa si dia ini memiliki ketidakjujuran atau pernah menipu kamu atau menipu orang lain ya. Atau bahkan skenario terburuknya dia pernah melecehkan seseorang, sehingga ada rasa kayak apa ya, malu, gak enak ya, kayak gitu. Terus juga aku lihat di sini dia itu punya, setiap orang kan punya sisi
terhadap diri sendiri ya, melindungi diri sendiri. Nah, inilah bentuk cara dia untuk melindungi diri sendiri gitu loh. Karena apa yang pernah dia lakukan itu sudah menjadi statementnya orang-orang ya, termasuk kamu. Misalkan kamu tahu bahwa dia ini orang yang tidak jujur, orang yang pernah melakukan suatu pelecehan, atau orang yang pernah menipu gitulah. Nah, itu sudah menjadi statement kamu terhadap dia. Nah, saat ini dia itu kenapa menghindar, kenapa dia menghilang, itu bentuk dari protek diri dia agar dia tidak merasa tersakiti oleh kamu gitu. Atau memang ya karena statement itu dia tersakiti oleh kamu sehingga dia memprotek diri, menghilang gitu loh dari kamu ya. Jadi dia memang butuh untuk menenangkan diri, untuk apa ya, fokus dengan diri dia sendiri dulu, menyembuhkan rasa sakit hati dia gitu ya, untuk melindungi diri sendiri gitu ya, dari statement-statement lingkungannya seperti itu. Karena sejujurnya gini, ini ada death-nya reverse, berarti memang si dia ini sebenarnya nggak mau hubungan kalian itu berubah. Maksudnya ya, hubungan ini tetap pada orang yang sama, cinta yang sama, hubungan yang sama. Maksudnya ya kita masih sama-sama gitu loh ya, kamu dengan dia masih sama-sama menjalin suatu hubungan atau masih dekat kayak gitu ya. Dia nggak mau kalian itu jadinya mantan gitu, nggak mau dia. Nah, cuman memang di hubungan kalian ini ada situasi coping, ada situasi yang berulang, yang mana situasi coping atau yang berulang itu ternyata itulah masalah yang mendasar, mendarah daging di hubungan kalian. Itu yang membuat hubungan kalian hancur. Oke, maaf ya, aku pilek. Jadi maka dari itu, sebelum kalian ini bisa bersama ya, kalian harus menghilangkan dulu sifat coping yang menghancurkan, yang menjadi momok, yang menjadi menjadi tindakan perilaku yang menghancurkan hubungan kalian. Misalkan apa nih? Misalkan kayak melakukan tindakan kekerasan secara fisik gitu, bolak-balik suka mukul nih orang gitu ya. Ya maka jangan dulu didekatkan dengan kamu, harus dijauhkan. Rubah dulu sifat itu, tindakan itu, jangan melakukan KDRT lagi kayak gitu. Kalau misalkan kalian sudah menikah ya, kalau belum nikah ya gitu. Atau nih mungkin karena jarak ya, kan ada jarak di sini ya, mungkin dia sering bolak-balik selingkuh di sana tanpa kamu sadari, tanpa kamu tahu gitu ya. Nah, itu nggak boleh, dia harus hilangkan dulu sifat yang coping itu. Mungkin bolak-balik selingkuhnya itu harus dihilangkan dulu, nggak boleh lagi selingkuh kayak gitu ya. Atau apa, sifat pemalas, nah itu nggak boleh. Jadi apapun tindakan atau sifat perilaku yang dia sering lakukan, bolak-balik dia lakukan, dan itulah yang ternyata menghancurkan hubungan kalian, yang membuat kecewa pasangan, harus dirubah, harus dihilangkan secara signifikan ya. Berarti kalau itu harus benar-benar besar-besaran dan harus benar-benar nggak boleh lagi ada yang seperti itu. Walaupun hanya sekadar misalkan kayak perselingkuhan tuh, kayak sekadar kayak tebar-tebar pesona, no, tidak boleh gitu ya. Pokoknya benar-benar harus berubah secara signifikan, karena ini death. Dan apalagi di sini kan hubungan kalian penuh dengan ketidakpastian ya, ketidakstabilan, kemudian juga mungkin memang saat ini sudah berpisah ya. Nah, ya karena itu tadi, karena memang ada masalah yang mengakar di hubungan kalian sehingga membuat hubungan kalian itu goyah. Apa itu masalah mengakar? Itu tadi, masalah yang selalu berulang terjadi. Situasi yang coping itulah masalah yang mengakar di hubungan kalian ya. Sehingga memang kalian itu harus meninggalkan itu dulu demi tujuan yang lebih baik gitu loh. Nah, mungkin juga kenapa udah melakukan situasi coping tapi sering meninggalkan ya, karena ada suatu tindakan yang egois ya. Dia meninggalkan itu demi tujuan yang egois gitu loh. Ya. Dan kalau kamu memang tahu gitu ya, dia ini selalu coping, tapi kalian tidak pernah juga ikut untuk menyelesaikan masalah coping ini, ya berarti kamu juga, kalau misalkan kamu yang meninggalkan dia, berarti kamu juga meninggalkan demi tujuan yang egois. Seharusnya kalian selesaikan dulu masalah ini gitu ya. Apalagi kalau misalkan di sini kamu
lambat laun pergi meninggalkan dia, pelan-pelan meninggalkan dia tanpa sepengetahuan dia, kayak gitu. Itu juga suatu tujuan yang egois gitu ya. Terus juga aku lihat di sini memang kayaknya kalian ini harus bertindak ya untuk kelangsungan hubungan jangka panjang kalian. Walaupun mungkin akan ada konflik atau perselisihan gitu ya, tapi kayaknya kalau misalkan kalian masih mau bersama, itu harus ada tindakan yang lebih baik gitu loh. Karena kalau aku lihat juga kan sebenarnya si dia ini itu sedang mengalami suatu kesulitan secara materi, secara keuangan, atau bahkan dia ini punya tekanan yang ditimbulkan oleh kewajiban tentang keuangan dia. Mungkin dia punya hutang sehingga dia harus membayar itu, dan mungkin hutangnya cukup besar, atau mungkin dia harus harus membiayai kebutuhan keluarganya yang cukup besar, sehingga itu juga yang mempengaruhi dia. Makanya aku bilang tadi 3 poin itu tentang pekerjaan, uang, dan percintaan itu sebenarnya sejalur gitu ya. Jadi kalau ada salah satu dari 3 itu tidak seimbang, berarti harus yang diperbaiki dari awal. Lihat yang di awalnya, pekerjaan dia sudah bagus belum. Kalau pekerjaan dia sudah belum bagus, pasti dia akan jomplang ke pekerjaan itu ya. Atau kalaupun dia terus meloncat ke hubungan, hanya fokus pada hubungan, maka ya kali kamu nggak mau memiliki pasangan yang punya pekerjaan mapan gitu kan ya. Karena kalau aku lihat pemikiran dia ini tuh materi itu menjadi simbol kestabilan kayak gitu ya. Jadi begitu ya. Kalau aku lihat di sini kayaknya dia ini masih punya masalah tentang keuangan. Bahkan dia ini punya beban atau tekanan dari keuangan dia. Makanya hubungan kalian tidak bisa dia fokuskan ya, karena saat ini dia fokusnya pada karir, keuangan dia itu dulu gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada apa nih? Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijak saja ya. Dalam menanggapi pembacaan tarotku, aku akhiri. Oke, ini alfabetnya. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.